Ini murni nggak ada campuran. Mungkin campuran terigu kali, campuran serbuk kayu mungkin. Nah, itu enggak murni lagi, sudah namanya turab yang kayak gitu. Jadi tanah yang ada debunya murni. Contoh lagi campuran lain, pasir. Nah, itu enggak boleh. Ya, tayamum dengan ada campuran pasir, harus murni turab. Paham tom? Tahirun, syarat yang kedua suci. Turabnya itu nggak boleh najis atau turabnya mutanajis. Bedanya apa? Kalau najis memang aslinya udah najis. Kalau mutanajis tadinya suci, tapi karena bercampur dengan najis. Tanah yang bagaimana bercampur sama najis? Tanah makam digali ulang. Nah, udah lama tanahnya, mau masukin mayat yang berikutnya karena tempatnya padat mungkin. Dilihat sama tukang gali tanah, ini kayak udah lama nih, layak untuk dibongkar dan masukkan jenazah yang baru. Nah, itu mutanajis tuh. Kenapa? Kok bisa mutanajis? Karena udah bercampur sama mayat. Mayatnya enggak, manusianya enggak najis, tapi isi perutnya kan udah hancur tuh, membaur dengan tanah, digali lagi. Nggak boleh. Ya, harus syarat turabnya tahir. Fadrib alaihi bikaffayka dhamman baina asabi'ika wa nistibaha fardhis shalah. Rapatkan jari-jari, fadrib alaih. Darab itu pukul. Jadi yang namanya cara bertayamum ini menjelaskan tata cara tayamum ya. Hendaknya yang bertayamum itu memukulkan di mana terletak di situ turab yang mau digunakan buat tayamum. Jangan nempel, tangannya ditempel di turabnya. Kalau tangannya cuma nempel saja, maka yang terangkat debunya. Ya, yang terangkat tanahnya. Tapi kalau dipukulkan, pukulnya bukan sampai tanganmu sakit. Kan namanya ada debu itu, kena getaran sedikit saja, pukulan sedikit, langsung debunya bertebaran. Nah, waktu kita bertayamum, pukul tanah yang udah disiapin turab itu, yang untuk digunakan untuk tayamum. Apa fungsi dipukulkan? Supaya debunya terangkat, jadi menempel. Kalau ditekan aja, ya kayak ente neken tanah itu, di luar ada tanah, ente tekan, ente angkat, apa yang nempel sekarang? Tanahnya. Tapi kalau turab di situ, tanah yang ada debu, ente pukul, maka debunya akan ikut terangkat dan menempel. Nah, sekarang memenuhi syarat alatnya tadi untuk tayamum, turab itu sendiri. Saat memukulkan itu fungsinya apa tadi? Supaya debunya terangkat dan menempel. Setelah itu kan diarahkan ke wajah nih. Nah, waktu tangan terangkat, diangkat tangan menuju ke wajah, di situ hati berniat. Paham? Di situ hati berniat. Apa niatnya? Wan wistibahata fardhis shalah. Niatku bertayamum, istibaha artinya agar dibolehkan. Kalau wudu nggak ada niat agar diperbolehkan mendirikan sholat. Nawaitul wudu, niatku wudu, sah udah, karena menggunakan air. Wudu kan menggunakan air.
Nah, dikarenakan tayamum ibadah darurat, maka dibutuhkan tambahan niat apa? Supaya dibolehkan. Kalau dia niatku tayamum, tidak boleh, karena tayamum ibadah darurat. Tapi niatku tayamum untuk agar supaya, serahlah mana yang inti mau niatkan di hatimu, diperbolehkan sholat fardu. Fardunya tetap disebutin ya, karena sholatnya misalnya sholat duhur tuh asar maghrib fardu ain misalnya tadi. Itu istibaha fardus sholat. Nama sholatnya nggak usah. Ya. Tapi kalau pakai wudhu, nama sholatnya disebut. Sholli fardu duhuri. Tapi kalau tayamum fardus sholat aja udah cukup. Yang penting jangan lupa tambahan niat istibahah. Sampai di situ paham? Baik. Diusapkanlah di wajah. Kalau dia pakai kacamata, copot lu kacamatanya. Ya. Kalau dia pakai mikrofon, lepaskan dulu mikrofon, tapi kalian tidak kedengaran nanti. Ya. Nah, diusapkan di wajahnya. Pukulan pertama, karena tayamum cuma ada 2 pukulan. Ya. Usapkan secara merata di wajah. Secara merata ya, bukan seperti air harus kena semua bagian wajah. Tapi kalau tayamum enggak, cukup secara merata, walaupun ada sebagian enggak kena tuh debu, enggak terkena turab. Kalau tayamum tanpa kamu sadari, ada saja itu sedikit yang enggak terkena di luar pengetahuanmu. Kalau di pengetahuanmu, ya, sepengetahuanmu, ambil lagi, usapkan di tempat yang kamu yakini belum terkena. Lagian debunya juga nggak terlalu banyak, bukan kayak orang berdandan. Dan kebeda kak kalau di perempuan kan, kalau pakai apa namanya wajah tuh, apa itu namanya sebutannya, sebutan bedak, skincare kan beda tuh, merata semua. Enggak, kalau untuk tayamum enggak seperti itu. Nah, kalau ente mau praktekin pulang ini pakai bedak, ya, pakai bedak, pukulkan bedak tuh pasti keluar tuh, terbang, ada yang berterbangan tuh. Nah, itu gambaran debu yang kalau ketika dipukul terbang tuh debunya menempel. Saat kamu pukulkan itu, tidak mungkin semua telapak tanganmu itu menempel bedak itu secara keseluruhan, tidak mungkin. Begitulah gambaran turab saat dipukulkan. Yang penting ada. Usapkan secara merata. Ya, secara merata itu nggak mungkin kena semua. Tergambar enggak kalau saya gambarkan bedak tapi ente membayangkannya turab? Ya, bedak itu kecuali kalau kalian kenain di sela-selanya baru dia bisa rata. Tapi kalau untuk tayamum nggak seperti itu jadinya, dan dia debunya nggak kelihatan, apalagi warna kulitnya putih atau sama dengan warna debu. Kecuali kalau kulitnya hitam, baru kelihatan debu nempel apa enggaknya, ada yang kena ada yang tidak, baru kelihatan. Wala tatakallaf isalul ghubar ila manabiti sya'ri khaffa au kathufa. Enggak perlu untuk dipaksakan turab tersebut sampai kepada rambut-rambut yang tumbuh di wajah, mau tebal atau tipis. Jadi diambilnya lagi turab, disela-selai kalau dia punya jenggot. Enggak, ini turab ini beda dengan air. Kalau air berwudu ada pembahasan. Kalau jenggotnya tipis, zahir batin kenain airnya ya, seperti yang sudah kita lalui kajiannya. Kalau dia tebal, zahirnya saja, batinnya sunnah disela-selai.
Kalau yang memelihara jenggot, jenggotnya dikategorikan tebal gitu. Kalau perempuan punya jenggot, ya kabur ya. Tebal lagi jenggotnya. Kalau perempuan punya kumis, mungkin enggak? Mungkin, tapi enggak setebal kumis kita kaum laki-laki ya, beda hormonnya. Tapi kalau berkumis mungkin ada perempuan yang berkumis halus ya. Tapi tidak setebal seperti kumis laki-laki. Tapi kalau perempuannya berjenggot, jenggotnya tebal, nah itu tes DNA dah ini yang betulnya laki atau perempuan ini jenisnya. Tsummanzi khatamaka wadrib darbatan thaniyatan. Kemudian kalau ini sekarang udah selesai wajah ya, tangan. Jadi tayamum itu cuma ada 2 basuhan, 2 usapan. Wajah dengan kedua tangan sampai siku. Beda dengan wudu, ada basuhan usap kepala, basuhan kaki, kedua kaki sampai mata kaki ya. Kalau tayamum jangan samakan dengan wudu. Walaupun niatnya untuk hadas besar. Ya, sekalipun dia tidak mengangkat hadas. Orang yang bertayamum karena hadas besar, tidak seperti mandi ya, seperti yang dilakukan salah satu sahabat karena dia hadasnya besar, airnya dingin. Saat itu cuaca tidak kuat kena air, takut mati, takut sakit, akhirnya berguling dia di tanah turab tadi. Disamain kayak mandi, harus kena semua badannya. Enggak, sama saja, cuma yang membedakan di sini niatnya. Kalau niatnya fardhu sholat, istibahah fardhu sholat, berarti tayamumnya untuk sholat. Kalau tayamumnya untuk hadas besar, maka yang sesuai yang diniatkan ya, sesuai yang diniatkan. Nah, sekarang masuk ke rukun kedua, pukulan kedua dari tayamum. Sentuhkan kedua tanganmu ke tanah yang sama 1 kali lagi. Gak apa-apa tanah yang tadi, turab yang tadi, misalnya inti wadain nampan kah, atau inti wadain koran kah, atau inti langsung di tempatnya, tanah yang turab, tanah yang ada debunya di situ. Nah, cuma bedanya di sini yang kedua, jari-jarinya direnggangkan. Karena yang diusap bukan wajah, tapi tangan. Kenapa direnggangkan? Saat dia direnggangkan, lalu dia melakukan pukulan kedua, debu itu sudah masuk ke sela-sela ini. Ya, paham? Nah, kan ini sekarang yang diusap apa? Berarti sela-selanya juga harus kena, walaupun tidak seperti air rata ya, tapi dibuka supaya dia ketika dipukul turabnya udah ada. Sampai situ bisa dipahami? Nah, jika kamu menggunakan cincin, wajib dicopot untuk usapan kedua tangan ya, ketika mau mengusap bertayamum di tangan wajib. Nah, tapi ketika basuh usapan tadi itu tayamumnya di wajah, pukulannya di wajah, sunnah dilepas cincinnya, sunnah dilepas. Tapi ketika tayamum untuk tangan, tayamumnya untuk tangan ya, maka kalau dia pakai cincin wajib dilepas supaya turab tersebut sampai ke celah-celah. Tamam. Pukullah dengan pukulan kedua dengan merenggangkan jari-jari dan usapkan dengan telapak tanganmu kedua tanganmu satu-satu, kanan dulu mulai ya, yang ditayamumkan tangan kanan terlebih dahulu sampai kemana? Siku, sama kayak wudhu, sampai ke siku.
Setelah yang kanan diusap, baru yang kiri, tangan yang kiri. Gimana cara mengusap tangan setelah memukulkan turab? Caranya itu tangan kiri di bawah, tangan kiri di bawah, karena yang diusap kan tangan kanan. Nah, meletakkan, ini kan turab, dua-dua ini ada turab nih ya, paham? Ada turab, sudah dipukulkan, diletakkan, jangan langsung digenggam, taruh di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini, kelihatan enggak? Gimana saya mau balik badan ke harusnya? Nah, gini nah. Nah, sakit nih gua. Nah, ya diletakkan di tengah. Biarkan jari-jarinya nggak kena sama bagian sini. Bagian sini kiri, telapak sebelah kiri, jari-jari sebelah kanan jangan terkena. Biarin, ambil tengahnya. Jadi ini telapak tanganmu kamu bagi 3. Ya. Ini telapak tangan nih total bagi 3, 1, 2, jadi ada 3 kolom tuh, 2, 3. Yang perempuan juga niatnya 1, 2, jadi ada berapa? 3 kolom. Letakkan kolom tengah itu, jari tangan kirimu, telapak tangan kirimu di bagian bawah. Begini jadinya dia. Ada 2 kolom kosongnya, masih ada turab enggak tuh? Masih. Baru dijalankan sampai mana dijalankan? Sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan baru jari-jari kolom yang belum terkena, yang masih ada turabnya, dirapetin. Nah, ya, baru diusap terus. Ya, jadi yang terpakai sekarang tengah sama jari-jari. Nah, yang telapak tangan belakang apa ini namanya? Bagian apa nih namanya? Telapak tangan di apa nih namanya? Yang di dekat apa namanya? Pergelangan ini. Nah, ini masih ada turab nggak di sini? Masih. Nah, dialirkan terus saja. Ya, sudah sampai siku, ya. Baru kan dibalik tuh. Ya kan? Tadi kan bagian sini yang kena, betul nggak? Sini kena turab belum? Belum. Ketika kamu balik, disinilah ini fungsinya yang ketiga nih, yang masih ada turabnya. Ketika dibalik, nah baru dia nempel, baru dijalankan lagi. Ya, baru dijalankan lagi. Jempol jangan di otak-atik, biarin turabnya masih ada. Dia ngalir aja terus diusap. Nah, nanti ketemu tuh jempolnya tuh. Kan tadi begini, jempolnya kena nggak? Enggak. Nanti yang di jempol turab, yang di jempol belah kiri akan bersentuhan dengan turab, dengan kulit jempol sebelah tangan kanan. Karena yang dibasuh, yang diusap ini kan tayamum tangan kanan dulu. Nah, udah ngerti, saya ulangin. Taruh di tengah, dijalankan sampai pergelangan jari-jarinya sekarang main. Ikat. Terus sampai ke siku, dia balik, baru yang di telapak tangannya untuk bagian sininya yang belum terkena turab tadi, baru dialirkan. Ya, jempolnya nempel nggak tuh? Jangan ditempel begini jempolnya, habis turab yang di sini. Ya, habis turabnya. Kalau nempel juga, biarin bagian ini, lengan ini, perut lengan ini, yang bermain turab yang ada di sisa telapak tangan tadi, biarin dia. Angkat jempolmu, ketemulah dia nanti dengan jempol tuh, jempol sama jempol. Kamu nah, kelihatan enggak? Kan yang di belakang pelangak-pelongok kayak gitu, nah yang belakang, padahal hidup depan nih kosong, nggak mau diisi. Nah, jadi jempolnya ini tergambar kan enggak? Tangan kanannya masih ada turab nggak? Telapak tangan turab masih. Ya, untuk tangan kiri begitu juga. Nah, nempelkan begini, kena tuh, alirkan sampai pergelangan, baru jari-jarinya nempel, ya kan? Kena nih bagian sini, bagian pinggir, kena tuh.
Nah, kena turab. Yang belum kena bagian mana? Nih, ya kan? Sama jempol kirinya kan. Nah, waktu ngalir ini tetap nih, dua ini sisa ini sampai ke jempol jangan diganggu gugat deh. Ini fungsinya ketika dibalik tangannya, dia baru bermain. Dan ditutup dengan jempol nanti. Ya. Setelah dia sampai ke siku dibalik, nah baru dia begini, ya. Tetap dialirkan lagi. Jempolnya jangan. Karena fungsi turab yang ada di jempol tangan kanan itu untuk ditayamumkan di kelingking tangan kirinya. Nah ketemu dia. Selesai sudah. Ya, selesai. Kan tadi direnggangkan tuh. Supaya apa direnggangkan waktu dipukul? Masuk tuh turab. Udah selesai tadi, baru terakhir sisa yang di sela-sela jari ini dari turab diusapkan kanan dulu. Nah, komplit enggak sekarang jari-jarinya kena turab semua? Tadi kan jempol ketemu jempol. 4 jarinya yang di sela-selanya, ya yang kena sela-sela itulah yang bermain, yang diusapkan. Jangan begini, jangan tasbik, begini. Ya, wudu tayamum sama. Habis itu bisa dipahami? Ayo. Wasalli bihi fardhan fa in lam tastau'ibuha fadrib darbatan ukhra. Kalau seandainya belum kamu mendapati keyakinan rata semua dari pukulan tadi usapan tayamum, ambil lagi pukulan yang ketiga untuk usapin mana yang menurut kamu belum kena. Ya, nggak apa-apa. Oh, tangan belah kiri belum kena, bukan dua-dua tangannya yang dipukulkan untuk dapat turab, tangan kanan aja. Oh, belah sini belum. Usapin deh. Ya, kalau seandainya yakin, ada yang belum yakin, ada yang belum terlewati saat diusapkan itu telapak tangan. Wasalli bihi fardhan wahidan. Selanjutnya gunakan hal itu, maksudnya tayamum, untuk melakukan sholat fardu hanya 1 kali. Jadi tayamumnya kan darurat. Yang mau dikerjakan sholat 5 waktu, misalnya sholat duhur, asar, maghrib atau isya. Itu cuma bisa digunakan 1 tayamum, sekali tayamum 1 sholat. Ya, nggak boleh ente tayamum sholat duhur digunakan untuk sholat asar, beda dengan air. Selagi wudukmu tidak batal, boleh orang sholat asar dengan wuduk zuhur. Habib, aneh nggak batal dari zuhur sampai sekarang isya? Boleh, boleh kalau wudhu. Tapi tayamum enggak, dia darurat. Ya, makanya batal sekali pakai, habis, expired sudah. Bisa-bisa turun air hujan menunggu dari waktu zuhur ke asar atau dari asar ke maghrib, tidak berlaku lagi, udah tayamum. Atau dia bisa mendapatkan air, atau yang tadi jual mahal jadi murah dijualnya, syukur-syukur dikasih gratis. Nah sekarang bisa menggunakan air, wajib menggunakan air, nggak bisa tayamum. Paham sampai situ? Baik. Wa ma syi'ta minan nawafil. Tapi kalau tayamum sholat duhur tadi digunakan untuk sholat sunnah, tidak perlu tayamum lagi, boleh langsung sholat sunnah. Ya, jadi tingkatan derajat tayamum tergantung yang diniatkan. Kalau istibahah fardus sholah, maka dia langsung sholat setelah fardu yang didirikan tadi itu sholat sunnah, nggak apa-apa tanpa harus tayamum lagi. Tapi kalau niat tayamumnya sunnah, sholat sunnah, tidak boleh dia gunakan untuk sholat fardu. Maka di level di bawahnya lagi bisa dia gunakan itu tayamum. Apa contohnya? Memegang Al-Quran. Kan megang Al-Quran wajib suci. Tidak boleh dalam keadaan tidak suci megang Quran, haram hukumnya. Tapi kalau dia tayamumnya niatnya untuk megang Al-Quran, maka tidak boleh sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Jadi levelnya niatnya tergantung. Karena niatnya fardus sholah, maka boleh level di bawahnya.
Niatnya fardu, sholatnya fardu, tayamumnya untuk sholat fardu, maka boleh dia kerjakan sholat sunnah, boleh dia pegang Al-Quran tanpa harus ngulangin tayamum. Tapi kalau niatnya niat tayamumnya untuk sholat sunnah, dia boleh megang Al-Quran, tidak boleh level di atasnya sholat fardu. Kalau tayamumnya untuk cuma megang Al-Quran, maka dia tidak boleh level di atasnya, baik itu sholat sunnah ataupun sholat, apalagi sholat fardu. Ya, gimana kalau fardu kifayah? Boleh kalau fardu kifayah. Niatnya sholat istibahah fardu zuhur, fardu sholat, fardu sholatnya fardu ain. Lalu kebetulan habis sholat duhur ada sholat jenazah, biasanya habis Jumat tuh misalnya, Jumatnya tayamum misalnya, ya, atau habis asar misalnya, habis sholat asar ada jenazah di masjid tuh, dia tayamum nih, semua yang ada tuh masjid tayamum umpama, mau sholat tayamum lagi nggak usah, karena fardu ain paling tingginya fardu, di bawah fardu ain fardu kifayah. Di bawah fardu kifayah baru sunnah. Sunnah pun ada sunnah-sunnah yang memiliki level dan tingkatan termulia. Paling mulianya sunnah qobliyah dan ba'diyah, yang bergandengan langsung dengan sholat fardu. Nah, itu paling mulia tuh. Baru setelahnya sholat sunnah, duha, taraweh, witir. Baru di bawahnya lagi mutlak. Ya, paham sampai situ? Wa ma syi'ta minan nawafil. Ya, selanjutnya gunakan hal itu tayamum untuk melakukan sholat fardu hanya satu kali, dan untuk sholat sunnah beberapa kali, boleh tanpa harus tayamum. Fa in aradta fardhan thaniyan, jika engkau ingin melaksanakan sholat fardu ain yang berikutnya yang lain, fasta'nif lahu tayammuman akhar, maka hendaknya kamu lakukan tayamum lagi, karena dia mau mendirikan fardu berikutnya, tayamum lagi. Ya, nah, boleh dikatakan tidak perlu tayamum lagi, fardu sama fardu. Dia habis sholat fardu duhur nih pakai tayamum, ya, terus dia mau sholat fardu lagi, duhur lagi, ya, apakah perlu tayamum? Jika fardu yang kedua itu dihukumi sholat mu'adah atau i'adah. Apa itu i'adah? Mengulangi, ya, hukum mengulangi sholat itu sunnah. Ya, ente sholat fardu duhur nih tayamum, ya kan? Kalau ente nanti mau sholat asar, boleh ndak pakai tayamum duhur? Boleh, karena tayamum itu darurat, lemah, dan harus dilakukan setiap satu fardu. Ya, ini dia sholat duhur pakai tayamum. Habis sholat duhur dia mau ngulangin sholat duhur lagi. Dalam kondisi seperti ini, mengulangi namanya mu'adah. Mengulangi sholat itu hukumnya sunnah. Bisa difahami? Apa hukum mengulangi sholat sunnah? Niatnya bagaimana? Usolli fardhu zuhri mu'adatan atau i'adatan. Ya, nah itu tidak perlu lagi ditayamum. Dengan tayamum yang pertama udah boleh, cukup. Yang nggak boleh kalau dia fardu asar. Lain ini sudah, ya. Nah, itu dengan syarat, dengan catatan, ya, dia yakin bahwasannya yang mau ngulangi sholat ini, yang mau melakukan sholat mu'adah atau sholat i'adah, dia yakin pada dirinya kalau dia tidak punya qadha sholat, ya, dia tidak punya hutang sholat, maka boleh dia sholat atau sah sholat i'adahnya
tanpa harus berwudu. Jadi begini, gampangnya ada sholat namanya sholat adaan. Nah, sholat apa? Adaan. Apa itu sholat adaan? Sholat adaan itu seperti yang kita kadang waktu takbir niat sholat tuh ya, sholli fardhu lillahi ta'adaan lillah, adaan itu ya kita sebutin ya. Itu sholat adaan artinya sholat yang didirikan di waktunya, itu namanya adaan ya. Sekarang dia nih sholat, kita sholat isya nih, udah masuk belum waktunya, maka ini dinamakan sholat apa? Isyanya adaan. Ada yang kedua adaan itu, ada yang kedua namanya sholat fardu i'adatan, mu'adah tadi ya, mengulangi namanya. Ada yang ketiga namanya qadaan ya. Kalau sholat i'adah adalah sholat yang didirikan ya, di dalam waktunya, masih ada waktunya. Dia sholat duhur, habis itu dia sholat duhur lagi, namanya sholat apa itu? I'adah. Dan waktunya harus masih di waktu zuhur. Sampai situ bisa dipahami? Yang ketiga namanya kodoan ya. Apa itu kodoan? Adalah sholat yang didirikan di luar waktunya, itu namanya kodoan. Orang yang mengulangi sholat namanya sholat apa? I'adatan atau mu'adatan. Menggunakan tayamum adaan boleh atau tidak? Boleh, karena sholatnya i'adatan. Duhur, habis duhur dia duhur lagi. Nah, duhur yang kedua itu namanya i'adatan atau mu'adah ya, mu'adatan. Sholatnya sama di waktu yang sama ya, maka dia tidak perlu tayamum yang kedua kali melakukan, kan sama-sama fardu dia, betul lah. Sedangkan tadi dibilang apa? Tayamum itu boleh untuk satu fardu. Berarti kalau fardu yang berikutnya harus tayamum lagi. Bukankah tadi ada itu sama-sama fardu? Duhur ketemu duhur, asar sama asar, maghrib dia ulangi lagi maghrib. Ngulangin itu nah namanya mu'adah atau i'adah. Sholatnya sama-sama fardu, cuma dikerjakan di dalam waktu yang sama. Nah, dia tidak butuh tayamum. Cuma yang perlu kita garis bawahi, orang yang mengulangi sholat i'adah itu bagi mereka yang tidak punya hutang sholat. Bisa dipahami? Kalau dia masih punya hutang sholat sama Allah, walaupun jenis fardunya sama duhur, mau dia sholat duhur lagi, itu bukan i'adah namanya, qadha. Anda mau ngulangi sholat pakai tayamum. Iya, kalau ente memang nggak pernah dari balik sampai detik ini nggak pernah ninggalkan sholat, ya kali kalau kita nggak pernah ninggalin sholat. Ada yang sudah tua, udah beruban, udah bawa tanah, udah encok baru taubat. Masih muda kagak sama sekali dia dirikan sholat. Berapa tahun dia punya utang sama Allah. Lalu bagaimana mau dikatakan sah i'adah? Justru dia mengulang itu dihukumi qadha. Nah, kalau hukumnya qadha nggak boleh dengan tayamum yang satu tadi, harus dia tayamum lagi. Kenapa kok beda? Iya, karena dia bayar hutang. Qadha itu sholat yang tidak pernah dia lakukan, sekarang dia taubat nasuha, mendirikan sholat, mau ninggalin sholat, maka qadha namanya itu. Kenapa qadha? Karena udah jauh lewat di luar waktunya, udah berapa tahun yang lalu mungkin terlewatkan. Meski di satu waktu, tetap dia namanya qadha, maka dia harus tayamum lagi.
Yang nggak perlu tayamum untuk kali kedua kalau jenis dan hukum yang sholat yang dikerjakan dihukumi sholat apa? I'adah. Ya, sholat mengulangi dan hukum mengulangi sholat itu sunnah, makanya dia dikatakan ibadah sunnah, sedangkan tayamum itu fardu ketemu fardu. Kalau di bawahnya hukumnya sunnah, tidak perlu dia tayamum lagi. Ya, nanti sekarang misal tayamum isya, terus habis isya intip sholat isya lagi, i'adah atau qadha kira-kira? Kalau qadha berarti boleh ndak pakai tayamum tadi? Tayamum ada, ndak boleh. Ya, cek and recheck, nggak tahu isyanya qadhanya 10 tahun. Ayo, mampus ya. Nah, maka harus selesai semua tuh qadhanya dulu, baru isyanya setelah selesai 10 tahun qadha namanya i'adah. Berarti dia sekarang udah punya hutang, udah lunas semua nih, nggak ada lagi hutang sama Allah dari sholat fardu. Nah, ketika sudah dikatakan dia yakin ini mu'adah, boleh dengan tayamum yang pertama, nggak perlu 2 kali tayamum. Sampai di situ bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Yang di luar, yang di dalam, yakfi ya, cukup tandain. Insyaallah kita masuk ke bab yang berikutnya di pertemuan yang akan datang, adab al-khuruj ilal masjid. Adab dan etika, akhlak dan sopan santun ketika kita keluar dari rumah atau dari mana tempat tujuannya masjid, dan fadilah serta keutamaan ketika kita menjaga adab tersebut. Kita ini paling minimal seminggu sekali itu datangin masjid bagi yang malas. Ya, bagi yang nggak suka sama kayak kelihatan banget kayak misalnya nggak suka sama masjid tuh. Ya, seminggu sekali aja datang Jumat. Sisanya di rumah. Atau kalau ada majelis atau pengajian di masjid ya baru nongol, sisanya di rumah. Tapi kalau orang yang cinta hatinya sama masjid, ya, jangan tidak dilakukan adab-adab ini. Ya, bagi yang belum menjadi pecinta masjid, ya tetap paling tidak kita tahu adab-adabnya, ya, sehingga mudah untuk mengamalkan. Nah, akhirnya cinta sama masjid. Ya, apalagi rumahnya deketan sama masjid gitu. Ya. Jadi adab-adabnya insya Allah kita akan pelajari, ya. Tetap bawa terus bukunya, catat apa yang bisa dicatat, tanyakan apa yang tidak dipahami. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Allah jadikan perkumpulan kita malam hari ini membawa keberkahan. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat insyaallah zahiran wa batinan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.